Hai geng, welcome back to my channel. Kali ini kita akan ke Kalimantan Timur geng, untuk menemui satu suku yang mendiami banyak di Kalimantan Timur. Suku Kutai atau Dayak Kutai atau Orang Kutai. Sebelum kita ke sana jangan lupa subscribe bagi yang belum, yang sudah. Terima kasih geng. Jadi geng, suku Kutai ini adalah salah satu rumpun suku Dayak yaitu Dayak Danum yang mendiami wilayah Kalimantan Timur. Mereka banyak di sana, mayoritas di tepi sungai-sungai yang ada di Kalimantan Timur. Pada awalnya Kutai ini merupakan nama sebuah teritori, bukan nama sebuah suku. Jadi mereka mendiami sungai-sungai khususnya di pesisir di Kalimantan Timur. Oke, sebelum lebih lanjut langsung saja kita check it out. Adat istiadat lama suku Kutai ini kan memiliki beberapa kesamaan dengan adat istiadat suku Dayak rumpun of Danum, khususnya Tunjung dan Benua. Misalnya ada perayaan Erau, ini adalah upacara adat yang paling ramai geng di sana, yang paling meriah tahunan dia. Kemudian ada acara Belian, ini upacara tarian untuk penyembuhan penyakit, untuk pengobatan biasanya. Kemudian ada acara adat Memang, mantra-mantra itu seperti ilmu gaib, semacam perang maya. Kalau di kalangan Dayak kan ada panah terong, kemudian polong, racun gangsa, prakut, loros, dan lain-lain. Adat-adat itu sebenarnya dimiliki oleh suku Kutai dan suku Dayak juga. Bahkan yang sampai saat ini masih ada suku Kutai di desa Kedang Ipil, Kutai Kartanegara, yang menganut kepercayaan keharingan. Selain itu juga geng, suku Kutai ini memiliki kedekatan dengan suku Banjar. Seperti ada pertunjukan Mamanda, Japin, musik panting, gambus, budaya bersair seperti Tarsul. Jadi karena ruang lingkup yang tidak berjauhan, otomatis ada perasukan kebudayaan lah, ada pertukaran, ada saling mempengaruhi. Karena geng, seluruh masyarakat asli Kalimantan itu sebenarnya adalah serumpun antara Ngaju, Manyan, Iban, Kenyah, kemudian Kayat, Tai, Lawangan, Tonyoy, Benua, kemudian ada Banjar yang dipengaruhi oleh Ngaju, Iban, Manyan, dan lain-lain. Kemudian ada Tidung, Pasir. Kutai ini kalau kita lihat flashback ya ke belakang, ini sebenarnya ada sentuhan seperti suku Banjar lah, yang sudah kemarin kita bahas. Asal usul suku Banjar itu sudah kita bahas di video sebelumnya, ada linknya di atas, silahkan diklik saja. Kutai ini kemudian menjadi nama suku itu setelah ada pengaruh politik dan kekuasaan yang kemudian berambisi menyatukan dua kerajaan besar, yaitu Maharaja Adibatara Agung Dewa Sakti Kertanegara dari jahitan layar yang berasal dari Kutai Lama, dengan kerajaan Kutai Martadipura yang berasal dari Muarakaman geng, yang bertujuan untuk memperbesar wilayah Kutai Kartanegara lain juga. Nah, di saat itu selama kekuasaan Kertanegara, sebagian masyarakat asli Kalimantan itu yang sekarang kita sebut Dayak, akhirnya mereka bertransformasi menjadi masyarakat Kutai. Bagaimana kita melacak sejarah ini? Ada informasi lain, nama Kutai ini berawal dari nama kerajaan Kutai Martadipura di Muarakaman. Sebenarnya nama kerajaan ini awalnya disebut Kuitair ya, atau Kutai, oleh pendatang dari pedagang awal abad Masehi yang datang dari India Selatan. Yang artinya Kuitair itu belantara atau ibu kota kerajaannya bernama Mardapura atau Martapura. Berada di Pulau Naladwipa, istilah Kalimantan tuh kalau di kitab Jawa kuno deh. Dan letaknya di tepi Sungai Mahakam, di seberang persimpangan Sungai Kanan Mudik kalau dari Mahakam, yaitu Sungai Kedang, rantau asal nama kota Muarakaman, sekarang kota Muarakaman. Dalam berita Campa geng, atau Cina disebut Kotai, artinya kota besar atau bandar kerajaan besar. Memang ada pendapat lain dari sudut pandang masyarakat Jawa bahwa Sumpah Palapapati Gajah Mada itu sempat menyebutkan Tunjung Kuta. Ada pula yang mengatakan tulisan yang benar ada Tunjung Kuta ya kan, tetapi ini pada masa kerajaan Kertanegara kan. Menurut legenda geng, kerajaan Sendawar dengan Raja Tulur Haji Jangkat itu bersama permaisuri Mok Manor Bulat, dan mereka itu mempunyai 5 orang anak. Ada Sualas Guna menjadi keturunan Dayak Tunjung, kemudian Jelipen Benak itu menjadi keturunan Dayak Bahau, Naraguna itu menjadi keturunan Dayak Benua, dan Puncan Karnak itu menjadi keturunan Dayak Kutai. Ini berdasarkan legenda kerajaan Sendawar. Adapun kalau kita lihat tradisi lisan di tiap keluarga masyarakat Kutai yang mengatakan bahwa leluhur mereka itu berasal dari negeri Cina, mirip dengan tradisi lisan masyarakat Dayak Kenyah. Sehingga ada anggapan bahwa Kutai ini adalah persatuan dari banyak subsuku masyarakat Dayak dalam rangka mencari identitas baru. Hal ini nanti kita akan ulas lebih jauh, lebih detail itu di asal usul orang Indonesia. Kita fokus dulu di asal usul suku Kutai, kenapa mereka bisa
bisa sampai kemudian terbentuk dan diberi nama Kutai. Jadi Kutai pada masa lalu adalah nama kerajaan, kota, wilayah tempat penemuan prasasti, bukan nama suku tadinya atau etnis. Dan hubungan kekerabatan suku Kutai dengan suku Dayak ini sangat kuat. Ya, hanya saja pengaruh dan akulturasi pendatang serta perang antara kerajaan dinasti Kartanegara dari Kutai Lama yang memenangkan peperangan melawan kerajaan Martadipura pada saat itu mengakibatkan budaya suku Kutai ini menjadi agak berbeda dengan suku Dayak yang ada saat ini. Oleh karena itu, suku Kutai asli akan menyebut suku Dayak dengan istilah Dang Sanak Tuha, yang artinya saudara tua, karena memang masih satu leluhur. Itu tidak bisa dibohongi. Menurut tradisi lisan dari suku Kutai, proses perpindahan penduduk dari daratan Asia yang kini disebut Provinsi Yunan Cina Selatan itu berlangsung antara 3000 sampai 1500 sebelum Masehi. Jadi penduduk Kutai itu terbagi menjadi 5 puak, geng. Atau 5 subsuku ya. Ada Puak Pantun, kemudian Puak Punang, Puak Sendawar, Puak Pahu, Puak Malani, Puak Pantun ini suku tertua yang ada di Kalimantan Timur dan merupakan suku atau puak yang paling tua di antara 5 puak yang ada itu. Mereka ini adalah suku yang mendirikan kerajaan tertua di Nusantara, yaitu Kerajaan Kutai Martadipura yang di Muara Kaman pada abad 4 Masehi. Suku ini mendiami daerah Muara Kaman, kemudian Kabupaten Kutai Kartanegara dan sampai daerah Wahau, geng. Kemudian daerah Muara Ancalong serta daerah Muara Bengkal, daerah Kombeng di wilayah Kabupaten Kutai Timur sekarang itulah. Suku Kutai Pantun ini dapat dikatakan sebagai keturunan para bangsawan dan pembesar di Kerajaan Kutai Martadipura atau Kutai Mulawarman. Yang raja pertama itu dikenal dengan nama Kudungga ya, dan kerajaan ini jaya pada dinasti ketiganya yaitu pada masa Raja Mulawarman. Kemudian yang kedua itu Puak Punang atau Kutai Kedang ya. Puak Kedang ini adalah suku yang mengalami wilayah pedalaman. Jadi geng, diperkirakan suku ini adalah hasil percampuran antara Puak Pantun dan Puak Sendawar, Tunjung atau Benuak tadi. Karena itulah kemudian logat bahasa suku Kutai Kedang ini mengalungkan nada yang bergelombang. Misalnya bahasa Indonesia itu tidak. Kemudian bahasa Kutai itu endi, bahasa Kutai Kedang ini inde. Kira-kira gitu ya. Karena saya pernah di lingkungan orang-orang Kutai ini di Kutai Timur. Lumayan lama lah saya di sana dalam rangka bekerja kan. Saya taunya kalau akhir bulan tuh hidopitis katanya. Nah, itu yang saya masih ingat betul ya. Di samping kata-kata yang lain lah. Suku ini geng, mereka mendirikan kerajaan Sri Bangun di Kota Bangun atau dikenal dengan nama Negeri Paha pada masa pemerintahan Kutai Martadipura. Jadi geng, Puak Punang ini tersebar di wilayah Kota Bangun, Muara Muntai, Danau Semayang, kemudian Sungai Belayan dan sekitarnya. Kelompok ini kemudian menggunakan bahasa Kutai Kota Bangun. Kemudian ada Puak Tulur. Ya, Puak Tulur ini suku yang mendiami wilayah Sendawar atau Kutai Barat. Jadi suku ini mendirikan kerajaan Sendawar di Kutai Barat yang dengan rajanya yang terkenal adalah Aji Tulur Jangkat. Puncan karena anak bungsu Aji Tulur Jangkat ini menikah dengan Aji Ratu anak Maharaja Sultan. Suku ini mendiami daerah pedalaman. Mereka berpencar meninggalkan tanah aslinya dan membentuk kelompok suku masing-masing yang sekarang dikenal sebagai suku Dayak Tunjung dan Benuak, Hong dan Bentian. Suku Tunjung ini mendiami daerah Kecamatan Merak, Barangtohok dan Muara Pahu. Kemudian ada suku Benuak ini mendiami daerah Kecamatan Jempang, Muara Lawa, Damai dan Muara Pahu. Kemudian ada suku Bentian ini mendiami daerah Kecamatan Bentian Besar dan Muara Lawa. Kemudian ada suku Dayak Bahau ya, yang merupakan suku Dayak pendatang di Kutai, daerah Kutai ini maksudnya. Selain itu terdapat pula suku-suku Dayak pendatang lain di tanah Kutai yaitu suku Dayak Kenya, Punan, Basak dan Kayan. Maksudnya mereka ini pendatang dari luar wilayah Kutai yang ada tadi yang sudah disebutkan tadi. Mereka berpindah. Suku Kenya dan suku Kayan ini merupakan pendatang dari Apokayan, Kabupaten Bulungan. Jadi sebenarnya masih dekat juga. Kini suku ini mendiami wilayah Kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Tabang, Long Bagun, Long Pahangai, Long Iram dan Samarinda Ilir. Kalau Muara Ancalong ini disebut di sana tuh Ancol karena saya pernah ke sini. Kalau ke Muara Ancalong itu kita ke Ancol gitu, maksudnya Ancalong ini. Jadi kami dulu selesai kerja itu mungkin Sabtu Minggu itu ke Muara Ancalong itu, kalau nggak ke Muara Bengkal. Suku Punan ini merupakan suku Dayak yang mendiami hutan belantara di seluruh Kalimantan Timur, mulai dari daerah Bulungan, Berau hingga Kutai. Jadi mereka ini hidup dalam kelompok-kelompok kecil di gua-gua, batu dan pohon-pohon. Jadi geng, suku Punan ini, Dayak Punan ini kalau di Kalimantan ini terkenal sebagai suku yang nomaden dulunya, tapi sekarang mereka sudah mulai agak menetap. Kalau suku Basap ini menurut cerita merupakan keturunan orang Cina yang kawin dengan suku Punan, jadi berkawin silang lagi. Mereka ini mendiami wilayah Kecamatan Sangkulirang. Kemudian ada suku Kutai Puak Pahu ya, jadi Puak Pahu ini dikenal sebagai suku Bekumpai. Dayak Bekumpai berasal dari Sungai Barito, Kalimantan Tengah. Secara rumpun bahasa, suku ini merupakan subsuku etnis Dayak Ngaju sebenarnya atau Biaju. Posisi suku Bekumpai ini secara bahasa dan budaya berada di tengah-tengah jadi mereka ini menjembatani antara budaya Banjar dengan budaya Dayak Ngaju. Jadi di tengah-tengahnya ada Bekumpai. Jadi Bekumpai ini unik, mereka bisa menjembatani dua ini. Jadi posisinya ini mirip suku Kutai Puak Pahu inilah, Dayak Bekumpai.
Mereka mendiami daerah Kecamatan Longhiram. Kemudian ada Puak Pahu, Dayak Kutai atau Kutai Halok. Ya, jadi Puak Pahu adalah suku yang mendiami wilayah Sungai Kedang Pahu. Jadi suku ini tersebar di Kecamatan Muara Pahu dan sekitarnya lah. Puak ini, geng, ini merupakan keturunan Dayak Benua atau dikenal kemudian dengan Bahalok atau menjadi Halok, meninggalkan adat lawas yang dulunya mereka kepercayaan keharingan menjadi Pahuk atau bahasa Dayak Benua. Next, lanjut, yang ini Puak Melani atau Melayu Kutai atau Kutai Tenggarong. Jadi Puak Melani ini masyarakat yang mendiami wilayah pesisir. Jadi dianggap mereka ini adalah puak termuda, geng, di antara puak-puak di Kutai. Jadi di dalam masyarakat ini terjadi percampuran antara suku Kutai asli, Dayak tadi, dengan suku pendatang di Jawa, Melayu, Banjar. Sehingga geng puak ini memang sudah berkembang menjadi kesatuan etnis. Puak ini kemudian berkembang pada masa kerajaan Kutai Kartanegara, yaitu kerajaan Melayu yang berdiri di tanah Kutai. Raja pertamanya itu Aji Batara Agung Dewa Sakti. Jadi puak ini umumnya mendiami wilayah pesisir seperti Kutai Lama lah dan Tenggarong. Kelompok ini menggunakan bahasa Kutai Tenggarong. Dalam perkembangannya kemudian Puak Pantun, Punang, Pahu, dan Melani kemudian berkembang menjadi suku Kutai yang memiliki bahasa yang mirip namun berbeda dialek. Sedangkan sebagian Puak Sendawar itu Puak Tulur atau Jangkat yang tidak berasimilasi dengan pendatang akhirnya hidup di pedalaman Kalimantan. Di tanah Kutai itu dulu, geng, ada 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Martadipura, kemudian Kerajaan Sedibangun, dan Kerajaan Kartanegara. Nah, disinilah kemudian awal terbagi 2 golongan atau kelompok suku asli di tanah Kutai. Itu suku Dayak dan suku Kutai atau Halok. Halok ini sebutan bagi suku Dayak atau suku asli tanah Kutai yang mereka ini dianggap keluar dari budaya nenek moyang mereka. Jadi disebutnya itu mereka tuh Bahalok, lebih menerima dan mau berbaur dengan pendatang. Masyarakat ini lebih sering dijumpai di daerah pesisir yang banyak bersentuhan dengan orang-orang luar, dengan para pendatang kan. Puak yang masih bertahan dengan kepercayaan lamanya sebagian besar adalah Puak Sendawar, Puak Tulur, Jangkat. Meskipun sebagian kecil ada juga yang suku dari Puak Sendawar ini yang Bahalok. Sejak itulah, geng, orang Halok dan orang yang bukan Halok ini terpisah secara budaya dan adat, bahkan juga bahasa. Perlahan-lahan, lambat laun, orang Halok ini kemudian dikenal sebagai orang Kutai. Itu orang yang ada di benua Kutai atau orang yang berada di wilayah kerajaan Kutai. Sejak itulah kemudian lambat laun mulai menjadi nama suku, yang mana suku Kutai ini berasal dari Puak Pantun, Punang, Pahu, dan Melani, dan sebagian kecil tentunya adalah Puak Sendawar. Sekarang, geng, suku Kutai ini sudah banyak bercampur dengan etnis lain, terlihat dari budaya yang merupakan hasil akulturasi dari beberapa budaya suku lain, terutama Kutai Kartanegara yang berasal dari Jawa dan bercampur dengan suku asli Kutai yang kita sebut sekarang sebagai suku Dayak. Puak Sendawar ini bentuk kelompok-kelompok suku pedalaman dan terasing. Jadi mereka ini menjadi suku Tunjung dan suku Benua. Dayak ini adalah sebutan orang Belanda dan peneliti asing, di mana mereka menyebut suku-suku asli yang mendiami Pulau Kalimantan ini. Oleh karena itu beberapa suku Dayak itu enggan disebut Dayak waktu itu, karena ini adalah panggilan dari orang asing. Mereka lebih memilih disebut sebagai sub-sukunya, geng, seperti orang Tunjung atau orang Benua. Jadi, geng, yang disebut dengan suku Kutai sekarang ini adalah suku dari Puak Pantun, Punang, Pahu, dan Melani yang mudah berakulturasi dengan pendatang. Sedangkan suku Dayak Tunjung dan Benua ada dari Puak Sendawar. Perubahan suku Kutai secara drastis hampir menghapus jejak asal-muasalnya, yaitu suku Lawangan yang istilah Halok melekat pada suku Kutai ini. Peneliti seringkali mengklasifikasikan berdasarkan bahasa. Ini sebenarnya kurang tepat karena menurut orang Kutai dan Tunjung dan Benua juga ada mengenal tradisi lisan yang mengklasifikasikan golongan itu berdasarkan budaya dan sejarah budayanya serta tentu saja genealogi. Untuk itu, geng, yang paling tepat kalau mau melacak silsilah ini adalah tes DNA. Terima kasih sudah menonton. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa tetap like, share, dan komen. Ciao.